Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga Sekretaris Asosiasi Profesor Indonesia, Profesor Dr. Haji Alimin Maidin MPH, yang kami hormati Ketua Jalinan Alumni Sekejap Dr. Rahmat Landahur, yang kami hormati Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC, pembina kami juga sekaligus Direktur Pusat Pelatihan Sekejap Hafal Quran, para asatidz, guru-guru, dan wali murid sekalian yang hadir di Zoom ini yang berbahagia, serta adik-adik ya calon peserta lomba Sekejap Paham Al-Quran yang dirahmati Allah ya. Mohon izin adik-adik ya, suaranya di mute dulu ya. Suaranya di mute. Bisa jadi kayak saya co-host, kayak saya kontrol. Ya, hostnya pasti Ustadz Nur Ihsan. Baik. Bisa jadikan saya co-host supaya saya kontrol sama. Iya. Hostnya masih Ustadz Nur Ihsan ya, karena saya juga bukan hostnya, Afwan. Masih tidak bisa nyambi. Ini katanya begitu ya, Prof ya. Kalau laki-laki nggak bisa multitasking gitu ya, Prof. Harus satu-satu gitu, Prof ya. Tapi kalau perempuan, Masya Allah, bisa diberikan taufik oleh Allah ya, karena korpus kolosumnya lebih tebal gitu ya, Prof ya. Nah, Prof Alimin yang lebih paham ini. Tapi barakallahu fik ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya, rahmatnya, taufiknya, karunianya kita bisa bertatap muka, bertatap layar ya sebenarnya ya, melalui media Zoom ini ya, dalam kegiatan briefing dan juga perkenalan metode Sekejap Paham Al-Quran ya, bagi adik-adik semua calon peserta lomba Sekejap Paham Al-Quran. Dan salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan, semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga hari akhir nanti. Amin. Amin. Ya, baik adik-adik sekalian, saya mungkin izin share screen ya untuk susunan acara, kemudian juga nanti sekaligus panduan kegiatan kita pada hari ini. Ada yang tidak terdengar? Kalau tidak terdengar mungkin di perangkatnya ya, bisa leave dulu, nanti masuk lagi. Ya. Karena yang lain sepertinya memang suaranya kecil, Pak Agus. Suara saya kecil. Sebenarnya volumenya di sini sudah sudah maksimal saya. Baik ya, kita mulai di sesi perkenalan ini dengan pembukaan terlebih dahulu ya. Marilah kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian kita memasuki kegiatan yang kedua ya, susunan acara sebagaimana kami tayangkan. Yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Jalinan Alumni Sekejap, Bapak Dr. Rahmat Landahur. Kami persilakan Pak Dr. Rahmat. Terima kasih Pak Agus. Mohon maaf, suara saya kedengaran aja Kak Pak Agus? Dengar Pak.
Dengaran Pak. Ya, soalnya dari Pak Agus enggak jelas. Kecil ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat guru saya Prof. Alimin Maidin. Guru saya waktu pendidikan kedokteran dulu di Makassar. Beliau sebagai inisiator acara lomba paham Al-Quran sekejap pada saat ini. Jadi alhamdulillah atas inisiasi beliau sehingga kita bisa melaksanakan acara tersebut. Yang kemudian yang kedua ya guru saya Ustaz Muhammad Idris Nur Ihsan Muhammad Idris, maaf Ustaz, Nur Ihsan Muhammad Idris LC sebagai penemu metode paham Al-Quran dalam sekejap yang sangat membantu kita semua dengan cara cepat dan mudah memahami Al-Quran insyaallah ta'ala. Kemudian para Bapak Ibu sekalian yang juga kami hormati yang bersedia hadir pada kesempatan hari ini, dan juga teman-teman panitia yang saya kira membanggakan bagi kami sehingga sampai saat ini acara bisa terlaksana dan insya Allah kita harapkan sampai akhir acara bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya tak lupa saya ucapkan selamat untuk anak-anakku yang tercinta semua yang akan mengikuti lomba. Mudah-mudahan nanti semua semangat dalam mengikuti kegiatan tersebut dan menambah gairah kita untuk lebih belajar dan memahami makna dan isi Al-Quran insya Allah. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami Jalinan Alumni Sekejap yang disingkat JAS ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba ini. Perlu Bapak Ibu sekalian mengetahui apa itu JAS. Jadi kami adalah alumni-alumni maupun yang sementara mengikuti pelatihan Al-Quran sekejap, itu membentuk jalinan alumni yang kita sebut JAS. Dan alhamdulillah pada saat ini sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami sebagai anggota JAS yang belajar metode sekejap Al-Quran, rata-rata umurnya itu sudah boleh dikata sudah 40-an lah ke atas. Malah ada sampai yang 80 tahun ke atas. Jadi Masya Allah, ini metode yang menurut saya sangat membantu kami, terutama yang usia-usia pensiunan seperti ini, itu untuk mudah dan memahami insya Allah Al-Quran dalam sekejap. Metode ini juga ya saya rasa mungkin sangat mudah bagi anak-anakku nanti kalau bisa mengetahui metode seperti ini. Dan saya yakin tentu lebih cepat untuk memahaminya. Makanya pada kesempatan ini mungkin diperkenalkan kepada anak-anakku sekalian bagaimana salah satu metode untuk mempercepat dan memahami Al-Quran dan menambah bagaimana belajar Al-Qurannya selama ini. Kami di JAS, Jalin Alumni Sekejap, itu punya beberapa kegiatan. Ya, salah satunya pertama yaitu mengenai pasti pengajian Al-Quran sekejap, tematik dan inspiratif. Itu kami lakukan setiap bulannya dan itu boleh diikuti oleh siapa saja.
Dan yang program yang kedua yang sekarang ini berjalan dan saya kira sangat relevan dengan acara lomba pada hari ini, yaitu program WASI. Jadi kami di JAS itu punya program untuk mewakafkan Al-Quran sekejap untuk siswa Indonesia agar Al-Quran ini bisa membumi di kalangan anak-anakku sekalian, di siswa SMP, SMA, ya. Sehingga kita harapkan bahwa betul-betul dalam mempelajari Al-Quran itu kita tidak sekedar menghafal. Mudah-mudahan dengan metode ini kita bisa memahami dan mengerti bagaimana isi dari Al-Quran. Alhamdulillah, sungguh sangat luar biasa. Ustaz Nur Ihsan Muhammad Idris telah menemukan suatu metode yang sangat membantu kita. Dan mudah-mudahan akan membawa kebahagiaan, keberkahan bagi kita semua. Dan metode ini sangat mudah dipahami. Dan ya untuk kami-kami yang sudah umur lanjut itu sangat mudah. Dan saya yakin anak-anakku nanti insya Allah itu lebih mudah lagi. Dan saya yakin semua itu bisa dan mudah-mudahan semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu paham Al-Qur'an mudah insya Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Syukron wa jazakallahu khairan kepada Bapak Dr. Rahmat Landahur, Ketua Jalinan Alumni Sekejap atas sambutannya. Dan berikutnya kita dengarkan sambutan, kemudian juga mungkin sedikit arahan dari Prof. Alimin ya, sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sulawesi Selatan dan juga Sekretaris Asosiasi Profesor Indonesia dan juga sekaligus sebagai inisiator atau penggagas kegiatan Lomba Sekejap Faham Al-Quran yang kali ini kita selenggarakan. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Alimin Maidin, MPH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah wa syukurillah karena rahmat Allah juala sehingga kita bisa bertemu muka pada saat ini. Itu namanya dekat di mata, jauh di kaki. Ya. Kita bisa berjumpa, tetapi dengan melalui Zoom ini dari seluruh Indonesia kita bisa berjumpa. Kegiatan ini sengaja dilakukan supaya apa? Merangsang adik-adik yang terutama yang tidak ada dasar bahasa Arab sehingga bisa mempelajari Al-Quran dan mengerti isinya. Al-Quran ini sudah dijamin oleh Allah bahwa siapa yang selalu membacanya dan akan mendapat berkat, tempatnya ada disiapkan di surga. Jadi anak-anakku apalagi kalau hafiz Quran dan mengerti isinya, insya Allah 7 turunan, 7 lapis keluarga itu bisa ditarik semua masuk surga. Oleh karena itu kami dan teman-teman berusaha supaya sebagai orang yang sedang belajar dengan Ustaz Nur Ihsan Muhammad Idris LC, saya usianya baru 67. Dibanding dengan kalau orang Jepang kan 110 masih pertengahan. Tapi kalau dibanding dengan usia Nabi ya sudah asar. Insya Allah dengan semangat yang ada, saya tidak punya dasar bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Tapi alhamdulillah dengan ikut pengajian ini hanya menghafal 170 kata, sudah bisa memahami Al-Quran 70%. Jadi jangan hanya menghafal saja
Al-Quran tapi tidak mengerti isinya. Insya Allah kalau ini nanti ditelusuri, apalagi kalau sudah mulai belajar wawasannya yang diajarkan itu 9 dulu, nanti jadi 14. Itu akan lebih gampang lagi memahami Al-Quran. Dan itu saya alami karena saya tidak punya dasar Al-Quran. Insya Allah. Jadi anak-anakku semua, insya Allah Ananda terbuka pintu surga untuk ya. Dan kalau kau bisa hafiz Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, maka 7 lapis keluarga itu insya Allah ditarik juga masuk surga. Mau enggak masuk surga? Mau enggak masuk surga? Mau. Bukan mau. Mau sekali. Mau sekali, bukan mau sekali. Ya. Jadi mari kita coba menghabiskan waktu kita untuk menghafal Al-Quran dan mengerti isinya. Gampang ini karena hanya 170 kata pertama dihafal sudah bisa memahami Al-Quran. Apalagi kalau sudah mulai belajar wawasannya. Ya, kalau menguasai Al-Baqarah 283 ayat ya, 83 atau 86. 286 ayat itu insya Allah kalau hafal itu dan mengerti artinya semua sudah 80% lebih isi Al-Quran dipahami. Ini apalagi kalau hafal, anak-anak sudah banyak hafal 30 juz kan? Sudah banyak tak? Hafal 30 juz. Atau kalau tidak juz 30 paling tidak. Alhamdulillah. Insya Allah. Oh, okay. itu. Oleh karena itu, selamat datang, selamat berlomba. Mudah-mudahan Ananda mendapat rahmat dari Allah. Apalagi kalau bisa mendapat juara, dapat hadiah lagi. Insya Allah mudah-mudahan Pak Wali Kota ini segera nambah hadiahnya. Ya, karena Wali Kota kita ini adalah orang Muslim yang taat. Insya Allah. Saya yakin bahwa nanti akan ditambah hadiahnya. Oke. Ini terima kasih banyak pada panitia, terima kasih pada Ustaz LC, dan ketika saya mengatakan bahwa ada rencana seperti ini, langsung beliau yang proaktif dan beliau menyambut dengan sangat luar biasa, sehingga semua timnya yang bekerja dengan sangat bagus. Insya Allah pasti Ananda bisa. Kalau kami saja yang tua 67 tahun bisa, pasti Ananda ini yang SMP, SMA pasti lebih bisa lagi. Bisa? Bisa? Insya Allah. Bisa. Oh, bisa. Terima kasih. Ada tahu ya kewajiban. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Niatkan juga ketika Ananda menghafal Al-Quran itu niatkan pahalanya untuk ibu bapakmu. Ya. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron wa jazakallahu khairan kepada Pak Prof ya atas sambutan, sekaligus yang utama tadi ada ujangan, ada nasihat ya dari ayahanda kita semua, Prof Alimin ya. Tadi ada insight juga yang masukkan ya sebagai motivasi adik-adik semua untuk menghafal Al-Qur'an, dan juga bukan menghafal tapi apa? Memahami Al-Qur'an ya. Berikutnya kita akan dengarkan nasihat, kemudian perkenalan juga metode sekejap dari guru kita semua, yaitu Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC ya, yang akan memberikan insight, wawasan dan terutama motivasi kepada adik-adik sekalian mengenai sekejap paham Al-Qur'an.
Baik, kami serahkan kepada Ustadz Nurisan. Kami silakan. Suaranya sudah kedengaran dengan jelas? Jelas, Ustadz. Sudah. Sudah Ustaz, jelas. Jelas. Ya, alhamdulillah. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ali bin Maidin, Bapak Dr. Rahmat, Pak Agus, semua pengurus di Jaringan Alumni Sekejap, kemudian di manajemen pelatihan Sekejap, dan Bapak Ibu serta para siswa dan santri yang Allah muliakan. Masya Allah, bahagia sekali pada hari ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian dengan tujuan kita ingin mengenal lebih lanjut tentang program pelatihan Sekejap ini. Sebuah program pelatihan bertujuan insya Allah ingin membantu Bapak Ibu yang tidak punya background bahasa Arab agar nanti ketika membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Ya. Oke. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Muhammad Idris. Alhamdulillah. Dulunya pernah nyantri emang. Jadi nyantri, tapi maksudnya itu waktu SMA. Di Pondok Pesantren Darun Najah di Jakarta. Terus saya lahir besar di Papua, di Merauke. Alhamdulillah pas SMA, ada kesempatan bisa masuk pesantren Jakarta, program beasiswa. Selesai, kemudian bisa lanjut kuliah. Program beasiswa juga di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Jadi memang mengalami proses belajar formal bahasa Arab. Formal ya. Dengan contoh ada bukunya yang digunakan ya. Kemudian tamat yang mulai mengajar. Awalnya jadi dosen di Sekolah Tinggi Bahasa Arab di Makassar, kemudian pernah di Banda Aceh juga. Dan sejak tahun 2011 kami tinggal di Jakarta. Sekarang tempatnya di Depok. Dan karena melihat banyaknya orang-orang yang ngaji Al-Quran belum juga paham, dan proses sekolah yang sangat panjang begitu, maka dengan izin Allah kita mendirikan sebuah lembaga yang akhirnya bernama Pusat Pelatihan Sekejap Paham Al-Quran. Ya, dengan tujuan, ini lembaga nanti insya Allah diharapkan bisa membantu kaum muslimin secara umum. Jadi orang tua kita, kemudian siswa di sekolah-sekolah umum khususnya, di pesantren, tapi yang tidak fokus belajar bahasa Arab, termasuk sekolah umum, bagaimana agar nanti semua mereka itu memiliki skill dan kemampuan juga untuk bisa memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini sebenarnya sangat penting, sangat penting. Karena dengan faham Al-Quran, insya Allah kita mendapatkan itu hidayah, petunjuk. Yang kemudian insya Allah kalau kita amalkan, kita akan terantar untuk menjadi orang yang terbaik. Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran bukan kitab biasa, dia kitab hidayah, kitab petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Bapak Ibu dan adik sekalian, dan hidayah ini akan didapatkan kalau orang itu ngerti bacanya. Kalau dia itu sholat tarawih, dia paham maknanya, baru tuh rasa manfaatnya, kan gitu. Dan subhanallah, ternyata banyak, dan untuk orang bisa paham semua orang itu, Allah sengaja turunkan dengan menggunakan satu bahasa saja, yaitu pakai bahasa Arab. Bapak Ibu ada sekalian, bahasa Arab. Kenapa? Ini harus sebutkan alasannya. Kenapa kok pakai bahasa Arab? Kata Allah di surat Yusuf ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Lalu kata Allah, kenapa bahasa Arab? La'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian bisa memahami maknanya. Jadi Masya Allah sebenarnya siapapun kita ini insya Allah kita punya peluang untuk bisa paham Al-Quran. Paham Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali alasan Bapak Ibu dan adik sekalian yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran walaupun dia berbahasa Arab
dia itu mudah difahami bagi semua orang. Mau dia yang sekolahnya umum, mau yang di pesantren, ya orang tua, anak muda, ya warga negara apapun juga, insya Allah dia punya kemampuan untuk bisa paham cepat. Kok bisa? Ya karena banyak alasannya. Di antaranya ya, karena ternyata di Al-Quran, ya, yang berbahasa Arab itu Allah telah menjamin kemudahannya. Masya Allah, Allah jamin. Jadi kita nggak usah khawatir. Allah menyebutkan di surat Al-Qamar. Dan bahkan sampai mengulangnya 4 kali itu. Ayat 17, 22, 32, dan ayat 40 yang berbunyi, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan. Nah ini kan, kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Lidzikri untuk menjadi pelajaran. Pelajaran termasuk ya, kita belajar untuk bisa tahu artinya, maknanya, lalu kita mengamalkannya. Allah mudahkan. Yang penting apa? Kita tahu cara belajarnya. Tahu cara belajarnya. Gitu. Ini Masya Allah. Alasan kenapa dia mudah. Yang berikutnya, kenapa dia mudah itu Al-Quran? Karena sebenarnya Al-Quran itu kan terbatas ya. Cuma ini kan adek, nggak pernah bertambah itu Al-Quran itu. Ini aja nih baca. Yang buat dia mudah adalah karena ini Al-Quran, kata-katanya itu banyak yang berulang-ulang. Nah, berulang-ulang. Ataukah serupa mirip-mirip itu. Mirip-mirip tulisannya, bunyinya. Gitu. Dan Masya Allah, ini Allah isyaratkan di Al-Quran. Di surat Az-Zumar, ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Ya kan? Terbaik. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab, itu Al-Quran yang berbahasa Arab itu. Apa cirinya? 2M. Mutasyabihan, yang serupa-serupa bentuknya, ya, maknanya, oke, dan seterusnya. Dan juga adalah matsani, berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mengetahui mana itu kosakata yang sering berulang-ulang, yang mirip-mirip bentuknya itu akan buat kita cepat sekali untuk bisa paham Al-Quran. Nah, sebenarnya sekejap ini hadir di sini. Hadir di sini. Buat apa? Buat tunjukkan kepada Bapak Ibu dan adik sekalian, inilah kata-kata Al-Quran. Inilah pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Belajar ini aja. Belajar ini aja nih. Udah cukup. Ya. Nah, itu Mas sekalian. Maka alhamdulillah insya Allah materi sudah kita siapkan, kita sudah tunjukkan yang sering berulang. Nah, tinggal nanti apa? Dalam proses pelatihan sebenarnya kita akan latihan sampai kita hafal ini seperti Al-Fatihah. Hafal seperti Al-Fatihah. Nah, dengan bantuan metode sekejap ini. Ya. Gitu gambarannya Pak. Bapak Ibu sekalian. Tinggal apa? Kita berdoa kepada Allah, diberi kemudahan paham Al-Quran. Kita belajar fokus, luangkan waktu untuk belajar paham Al-Quran. Dan yang tidak kalah penting adalah kita gunakan metode belajar. Bapak Ibu. Metode belajar. Dan ternyata ini sangat penting adik-adik sekalian. Kalau kita mau cepat paham Al-Quran, harus pakai metode, pakai cara. Jadi, Ustadz, yang penting belajar. Ya bisa saja, tapi kalau nggak ada caranya itu lama itu. Ya. Kalau tahu cara belajarnya, oke. Masya Allah, akan cepat sekali kita bergeraknya. Nah, contohnya ini ya. Contohnya ini kalau ada mau berangkat ya, ini yang tinggal di Jakarta, mau berangkat ke Surabaya, sekitar 1.000 kilo itu. Nah, coba berangkatnya pakai bis. Berapa jam kira-kira itu nyampe Surabaya dari Jakarta? Bisa belasan jam ya. Naik kereta api Jakarta Surabaya. Wow, tapi kalau naik pesawat terbang, berapa deh? Hanya sekitar 1,5 jam. Jauh banget bedanya. Tujuannya sama, tapi kalau naik bis, ya naik kereta 10 jam lebih, naik pesawat hanya 1,5 jam. Kok bisa? Karena cara berbeda, maka kecepatan sampai tujuan pun akan berbeda. Nah, sebenarnya sama itu dengan orang mau paham ini Al-Quran. Adik, sama itu. Ya. Tergantung cara kita. Betul, kita bebas milih cara, milih sekolah. Pengajian, bebas. Tapi kalau mau cepat, cari informasi. Mana metode yang sudah kita kenalan, insya Allah akan membantu kita untuk bisa cepat paham Al-Quran. Adik-adik, Bapak Ibu sekalian, dengan izin Allah, ya, hadirlah metode sekejap ini. Ya.
sebuah metode, sebagai cara. Ya. Dengan tujuan bisa mengantarkan adik-adik Bapak Ibu sekalian ini nanti kalau ngaji itu bisa cepat paham. Ya, tanpa harus resmi belajar sekolah formal di pesantren misalnya. Karena waktu sangat terbatas. Insya Allah bisa. Nah, mulai ini sekejap sudah cukup baik digunakan ya untuk orang-orang tua kita sampai 20 tahun, termasuk untuk siswa-siswa SMP SMA. Sudah berapa sekolah kita latih, alhamdulillah, insya Allah sangat membantu sekali. Ya, membantu sekali. Dan ya orang bilang di luar perkiraan daripada guru-gurunya. Ya, kemampuan anak-anak yang didapatkan. Karena guru sudah pernah lewati proses belajar sangat panjang. Dengan segala ini, masya Allah terasa sekali kecepatannya, insya Allah Taala. Itu ya. Dan hari ini adik-adik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, masya Allah, kita di sini kan untuk bisa bertemu untuk memperkenalkan program kita ini, sekaligus juga mengadakan lomba dengan tujuan bisa menguatkan ilmu dalam diri kita. Nah, sekarang, kok bisa cepat? Ya, karena ini sekali punya keunggulan. Dari namanya, adik-adik, sekejap. Sekejap kan? Cepat. Kalau bahasa Malaysia apa sekejap? Sekejap, sebentar. Kira-kira gitu ya, sekejap. Ini singkatan ya. Dari apa? Sekejap. Itu adalah sistematis. Karena materinya insya Allah diatur sangat sistematis untuk fokus belajar faham Al-Quran cepat. Ya, faham Al-Quran saja. Jadi bukan belajar speaking, bukan belajar baca kitab gundul, ya, enggak. Tapi semuanya apa? Tujuan untuk bisa paham Al-Quran cepat saja. Itu materinya ada di susun itu. Ini sangat jauh berbeda dengan materi saya pelajari waktu di pesantren dulu. Karena itu untuk tujuan sangat banyak. Bisa speaking, bisa reading, macam-macam itu. Kali ini enggak. Ini memang materi sangat sedikit, dibuat berurutan dengan tujuan apa? Fokus paham Al-Quran cepat. Nah, gitu. Satu. Yang kedua, ini yang paling dahsyat ini, Pak, Ibu. Apa itu? Dia itu kerap, sering. Karena sekejap dengan izin Allah, telah mengumpulkan ya mana kata-kata bahasa Arab dan mana pola-pola grammar bahasa Arab. Ada grammar bahasa Arab itu yang sering digunakan dalam Al-Quran. Itu kita pelajari, ya. Yang kalau kita kuasai, masya Allah, sangat cepat membuat kita tahu arti banyak kata Al-Quran dan juga paham Al-Quran. Nah, itu yang kita akan lombakan ini, lombakan untuk adik-adik sekalian, insya Allah Taala. Ya, oke. Hasilnya ini, kalau materi sudah sistematis, oke, fokus belajar dan menghafal kata yang kerap muncul, hasil adalah JAP. JAP itu singkatan dari jalan pintas. Jalan pintas deh, cepat. Apanya? Cepat membantu kita untuk bisa paham Al-Quran. Gitu. Nah, cepat membantu kita paham. Kenapa? Karena cepat juga proses belajarnya. Ya. Kalau normalnya itu, ya di kelasnya Pak Alimin ini kan pernah jadi murid ya. Pak Alimin pernah jadi murid peserta. Pak Dr. Rahmat pernah jadi peserta. Ya. Panitia Pak Agus pernah jadi peserta dan selesai. Itu belajar selama 20 kali pertemuan. Ya. Durasinya hanya 2 jam setiap pekan. Ya. Dengan goal bisa paham juz 1. Tapi hasilnya Pak, akan ribuan kata dia hafal itu. Dan banyak pola-pola grammar yang dihafal bahasa Arab. Dan dia selesai hatam untuk belajar menerjemahkan dan faham juz 1 dan diujikan. Ya, dan diujikan seperti orang ujian sekolah. Selesai. Nah, ini kalau pernah dilewati Pak, luar biasa manfaatnya. Ya. Ya, tapi kalau dia itu betul siswa sekolah, masya Allah itu akan lebih cepat sekali. Berkali lipat kemampuan dia. Karena kita pernah lewati. Pernah melewati penampilan untuk adik-adik kita di sekolah-sekolah yang ada. Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, nanti hasilnya ini nih. Ini orang tua ini, Pak, Ibu. Hasilnya adalah nanti kalau ngaji bisa paham. Jadi dia ini kelas di Bogor ya. Selesai belajar pertemuan, diuji dan ini adalah syukuran penamatan. Nah, kita mendengarkan kemampuan peserta untuk bisa menerjemahkan langsung. Ini depannya adalah Al-Quran sekejap ya, tapi tanpa terjemahan. Di orang-orang yang benar. Baik, maka jikalau tidak af'alu, kamu tutup jika kalian di orang-orang yang benar. Baik, maka jikalau tidak af'alu, kalian membuatnya, walan dan tidak akan af'alu membuatnya. Fattaku, maka takutlah an-naru kepada api neraka. Allati yang waquduhanna subhan bakarnya dari manusia wal hijarah dan batu. Uidat disediakan lil kafirin bagi orang-orang yang kafir.
Wabasiril ladzina amanu, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilu sholihati, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, anna bahwasanya lahu bagi mereka jannati surga tajri, di bawahnya minta tihal ada mengalir, minta tihal ada di sungai-sungai di bawahnya. Ulama setiap kali rujiku diberikan rezeki minha daripada surga, min sama roti dari buah-buahan, rizko sebagai rizki. Kalau mereka berkata, hatta ladzi rujibna, inilah yang diberikan kepada kami, min kopi dari dahulu, wautubihi, dan diberikan bihi dengannya mutasabi yang disamakan. Walau dan bagi mereka di dalamnya ajwa itu istri-istri mutahharoh yang mutahharrat yang suci, walau dan bagi mereka pihak di dalamnya itu orang-orang yang kekal. Oke. Nah, ini apa? Ini Bapak nggak pernah sekolah formal, kayak belajarnya cuma seminggu sekali saja. 2 pertemuan selesai. Ya, sekarang aja nih udah ngerti nih secara umum. Ya, usianya 55 tahun, namanya Pak Bapak di Bogor. Ya, kalau siswa, masya Allah, ini jauh-jauh lebih cepat kemampuan mereka, insya Allah Taala. Ya, kemampuan mereka insya Allah Taala. Maka dengan izin Allah kita ketemu untuk bisa perkenalkan ini program. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan izin Allah, ini sekejap sudah hampir 11 tahun dikembangkan. Ya, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, Allah mudahkan. Dan dengan izin Allah tahun 2019, nah ini sekejap diundang ya, untuk menghadiri konferensi Al-Quran Internasional ke-9 ya, di Pusat Penelitian Al-Quran di University Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, kita presentasi ya program tersebut dan dengan izin Allah mendapatkan penghargaan internasional sebagai metode yang insya Allah bisa membantu kaum muslimin, khususnya orang-orang Melayu untuk bisa memahami Al-Quran dengan lebih cepat. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita ketemu nih, buat apa? Buat perkenalan dan juga buat menjelaskan tentang pengembaraan kelompok yang kita adakan. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Ustaz akan sampaikan yang lebih detail. Ya, bagaimana caranya itu kok bisa cepat? Ya, karena nanti itu belajarnya langsung adik-adik sekalian dengan menggunakan mushaf Al-Quran sekejap. Nah, ini mushafnya ya. Nah, Ustaz tunjukkan ini mushafnya ini. Kayak ginian. Ya, jadi ini. Ini mushaf sekejap 30 juz. Oke. Yang akan menjadi hadiah bagi semua peserta yang jadi juara. Jadi juara. Ya. Per kelompok ada 6 orang. Jadi ini hadiahnya. Nanti dipakai juga untuk kita belajar. Oke. Namanya apa? Namanya mushaf sekejap. Sekejap faham dan hafal. Jadi arahnya ada dibantu untuk bisa faham. Kalau bisa faham, akan dengan mudah juga untuk bisa menghafal Al-Quran. Jadi hafal, faham dan hafal Al-Quran. Dua-duanya itu goalnya. Selama ini orang banyak menghafal tapi nggak ngerti apa maknanya. Nah, sejak mau bantu di mushaf ini, kita bisa paham dulu maknanya, lalu bahkan membantu kita untuk bisa paham hafal maknanya. Hafal ayat-ayatnya. Oke. Jelas? Ada hikmah, ya, ada jaga. Jelas ini? Ya. Bang Damar? Jelas ya, insya Allah. Oke, ya. Nanti untuk gunakan 2 buku ini, mushaf ini, akan disiapkan 2 buah buku panduan. Nah, ini bukunya ya. Yang pertama buku yang berwarna merah ini, berwarna merah, buku Sekejap Faham Al-Quran. Ini sangat tipis ini, berisi ilmunya untuk faham Al-Quran dan juga berisi Al-Quran juz 1. Ya, ini akan kita pakai selama kita belajar. Dan yang kedua adalah kamus Al-Quran Sekejap yang berwarna hitam. Ya, oke. Ini kita akan pakai untuk bisa memahami penggunaan buku Al-Quran Sekejap ini. Dan ini insya Allah akan menjadi hadiah bagi peserta yang menjadi juara 1 dan 2 setiap kelompok insya Allah Taala. Ya, ini gambarannya. Nanti belajarnya apa deh? Langsung praktek pakai Al-Quran seperti begini. Nah, coba dilihat ini Al-Qurannya. Oke. Ada yang lihat ini Al-Qurannya sama sekali tidak menggunakan terjemahan. Setiap kata, setiap ayat. Tapi ada hikmah, ada yang unik dari Al-Quran Sekejap. Coba deh hikmah apa yang unik dari Al-Quran ini?
Dinyalakan mic-nya. Ada Hikmah Nurmalita. Ya. Ada apa, Pak? Ada apanya? Pertama, ada warna-warna setiap kata. Oke, satu. Yang kedua apalagi ada? Ada garis-garis ini. Dan ada garis-garisnya. Ya kan, yang kedua. Yang ketiga ada angka-angkanya ini. Ada angka-angkanya. Nanti di pelatihan kita akan belajar sebenarnya lengkap itu. Tentang pola warna, pola garis, pola angka. Wah, ini simbol kalau kita kuasai luar biasa cepatnya. Luar biasa cepatnya insya Allah Ta'ala. Oke. Dan hari ini ya saya akan perkenalkan tentang pola warna saja. Dan itu akan dilombakan nanti. Dilombakan di lomba sekejap insya Allah Ta'ala. Oke ya. Goal kita insya Allah, saya mau bantu adik-adik ini untuk bisa paham mana 30 juz. Coba bayangkan ya. Saya jaga, saya hikmah, saya ingin paham 30 juz mana Al-Quran. Jadi kalau ngaji itu seperti baca Quran ngertinya itu. Oke. Berarti kita harus paham 6.236 ayat. Ya kan yang mau kita pahami. Berarti ada berapa kata yang harus kita tahu artinya? Ada yang tahu berapa kata? Dafa masih ingat? 77.439 kata. Kebayang Novan bagaimana menghafal kata itu? Bagaimana cara menghafalkannya itu? Kalau satu hari 10 kata, perlu 7.000 hari. Berapa tahun itu 7 hari? Ya kan? Nah, tapi dengan sekejap ini, Masya Allah, kita bisa hafal cepat. Bagaimana caranya? Karena sekejap telah membagi semua kata ini dalam 4 kelompok kata. 4 kelompok kata. Itulah nanti yang diberikan 4 warna dalam Al-Quran sekejap. Ya, 4 warna. Setiap warna ini apa? Menunjukkan apa artinya dan ada maksudnya. Ya, warna pulpen warna hijau, merah, biru, dan hitam. Oke, sekarang saya mau tunjukkan ya satu persatu warnanya ini. Nanti kalau belajarnya itu gurunya tidak mendikte arti, ya nggak ada. Misalnya Bismillah bi dengan tulis ismi nama, nggak begitu cara belajarnya itu. Tapi diberikan cara agar santri siswa bisa tahu sendiri artinya. Di antaranya dengan bantuan warna-warna ini. Nah, kita mulai ya. Oke, semua ke depan. Warna yang pertama adalah ada kata yang diberikan warna apa? Warna hijau. Ini warna hijau nih. Apa itu? Itulah kata Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia. Oke, Bapak Ibu, jelas ini. Ketika mengaji Al-Quran sekejap ya, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna hijau, maka nggak usah mikir, langsung katakan ini kata Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Oke, jawab. Warna hijau apa artinya? Indonesia banget. Warna hijau apa artinya? Indonesia Banget artinya Indonesia. Ya. Nah, ini contohnya. Nih. Contohnya di mana? Ini juz 1 kan? Tuh, ada kata Allah artinya Allah. Alif lam mim, alif lam mim. Alkitab artinya apa kitab? Kitab ya kitab. Al-ghaib, ghaib. As-shalah, shalah. Al-akhirah, akhirat. Akhirat. Masya Allah. Ini kalau kita punya Al-Quran sekejap, setiap halaman kita pasti jumpa itu. Pasti jumpa. Ada kata yang diberikan warna hijau seperti gini. Jadi kalau adik ngaji, pakai Al-Quran sekejap itu warna hijau, nggak usah mikir. Ini Indonesia banget artinya. Gua udah tahu artinya ini. Bahasa gua kira-kira gitu ya gambarannya. Ya, oke. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya kalau di juz 1 ya. Nah, kita sudah hitung juz 1 itu. Kan gini. Kalau 30 juz ada 77.000 kata. Khusus juz 1 aja itu ada sekitar 3.500-an kata.
Nah, ini yang warna hijau itu mencapai sekitar 10%-nya. 10%, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya ada 7.000 kata, berarti ada 7.000-an kata yang ada nggak usah hafal. Kenapa? Sudah ada di kepalanya kita Indonesia ini. Nah, sekejap bantu sedikit saja, Nafal, Rangga, apa itu? Memberikan warna hijau pada kata-kata ini. Jadi kalau lihat warna hijau, di Al-Quran sekejap, langsung katakan, wah ini Indonesia banget artinya. Oke, selesai. Alhamdulillah. Faham Al-Quran? Bagaimana? Mudah Insya Allah. Ya, katakan begitu, mudah insya Allah. Sekali lagi, faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mantap adik, mantap. Oke. Yang ini tidak perlu kita hafal ya. Nanti kita hafal. Ya, berarti sudah 10% ya yang suka hafal itu. Sekarang kita masuk ke warna yang kedua. Nah, ini namanya sistematis, berurutan belajarnya itu. Oke. Yang kedua. Apa itu? Nah, ada kata yang kita berikan warna ya. Warna merah. Warna merah nanti itu. Tuh banyak sekali. Ya, seperti banyaknya darah kita. Apa itu warna merah? Itulah kata-kata Al-Quran yang banyak berulang. Yang banyak berulang. Ya. Yang akan ditemukan di setiap baris Al-Quran. Perhatikan Ustaz. Setiap apa? Baris Al-Quran. Seperti darah. Di mana-mana. Jadi nanti kalau Anda baca Al-Quran sekejap, adik-adik, lalu menemukan ada kata yang berwarna merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Coba jawab. Merah apa artinya? Banyak. Banyak banget berulangnya. Oke ya. Nah, ini kita nih. Kita lihat. Ulang-ulang. Masya Allah. Di setiap baris kan ada itu, Pak? Ya. Ini akan berlaku dari awal Al-Fatihah sampai juz 30. Ya, berlaku ini. Ini kita sudah kumpulkan. Di mana, Pak? Hanya ada 100 kata saja. Dalam 2 halaman buku sekejap yang warna merah ini. Nah, itulah nanti yang diberikan nama dengan kertas ajaib. Ya, 1 lembar ya bolak-balik itu. Nanti dia beri 1 lembar. Ya, 1 lembar saja. Oke. Isinya apa? Kertas ajaib 1 ada 70 kata. Isinya 70 kata. Ditambah dengan kertas ajaib 2 tambahannya 30 kata. Jadi totalnya ada sekitar 100 kata. Oke. Inilah nanti apa? Yang akan kita latihan, kita hafalkan. Kita hafalkan seperti Al-Fatihah. Seperti apa? Seperti Al-Fatihah. Karena kalau adik-adik bisa mengetahui kata yang berwarna hijau, ya ini udah pasti nih 10%-nya. Ditambah 100 kata yang berwarna merah, warna merah, oke, di kertas ajaib itu, maka insya Allah sekitar 60% kata Al-Quran akan kita ketahui maknanya. Hanya bermodalkan apa? 1 lembar kertas ajaib. Ya, 1 lembar. Kertas ajaib. Isinya sekitar 100 kata. Ya, 100 kata. Nah, ini realnya yang kita udah hitung ini. Juz 1 saja, hijau ada 10%. Merah bahkan mencapai sekitar 56% adik-adik. Berarti kalau 2 warna aja udah berapa? Sudah 66%. Banyak sekali tuh. Berapa yang dihafal? Hanya hafalin 1 lembar kertas ajaib saja. Nah, nanti insya Allah dalam lomba kita ini, Pak sekalian, kita hanya menghafal kertas ajaib 1 saja. Nah, kertas ajaib 1. Berisi apa? Berisi 100 kata. 70 kata ya. 70 kata. Karena kalau ini saja kita hafalkan, itu hampir setengah Al-Quran isi cuma itu. Isi apa? Isi cuma itu. Ini nampak sekali kalau punya Al-Quran sekejap. Ya. Dan kelihatan di setiap barisnya itu yang kelihatan. Oke. Nah, ini adalah materi pertama yang kita akan lombakan. Dan semua Pak Prof. Alimin, Pak Dr. Rahmat, Pak Agus, semuanya sudah berhafal ini. Ya, sudah berhafal. Oke. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita membuat lomba ini untuk adik sekalian. Ya. Insya Allah ini bisa 1 hari kita hafal. Pengalaman Ustaz mendampingi siswa sekolah itu 1 hari. Hari ini belajar
besok setoran. Alhamdulillah bisa. Dan sangat sering kita buat begituan. Ya, jelas ya? Oke, ini materi pertama yang akan kita pelajari. Ya, ini golnya. Insya Allah Ta'ala hasilnya adalah 60%. Oke, ini contoh ya. Nah, ini saya putarkan ini peserta di kelas sekejap dari apa? Orang tua kita. Nah, ini namanya Pak Endang. Pak Endang ini dia bos. Jadi dia adalah kepala pabrik. Jadi ada perusahaan makanan besar di Indonesia. Apa namanya itu? Indofood ya kalau satu. Indofood dia bosnya, bos pabriknya itu. Jadi kebayang ya, kerja pagi sibuk tapi ya waktu liburnya pakai belajar. Nah, ini dibilang hafal seperti Al-Fatihah. Dan dengan irama yang sangat bagus. Ya, nah, kita dengarkan ya adik-adik. Oke, saya putarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bagilah bagi wadan ala atas nafkah di dalam mintari ila kepada qabli sebelum wadiyahu mereka anta kamu antum kalian anak aku nanu kami wadiyahu mereka kakamu kum kalian ya aku nak kami hada ini aulai mereka ini zalika itu ulaika mereka itu alladzi orang yang alladzina orang-orang yang apa ya man orang yang inna sesungguhnya apakah amma tolam tidak bukan illa kecuali falalu idza apabila innama sesungguhnya hanyalah Allah ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama seperti lama tatkala atau ulama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'ala agar injikalan tidak akan anna bahwasanya nanti di bawaan bahwa pokok di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian kita ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan kon sungguh baina di antara bahkan. Masya Allah. Bagaimana? Bagaimana Adek Husia, Adek Nur Harisa di Makassar? Bisa nggak? Iya. Insya Allah bisa. Oke kan? Nah, Bagus banget. banget. Berikutnya siapa? Anak-anak pergi ke sekolah kan? Ibunya di mana? Tinggal di rumah. Apa? Ibunya pergi belajar. Belajar sekejap. Buat apa? Buat juga bisa paham Al-Quran. Nah, ini contoh ibu kita nih. Contoh ibu kita ya. Oke, ini ibu nih. Berapa orang ini? Belajar apa? Ketika anaknya pergi ke sekolah pagi hari mereka belajar seminggu sekali. Selesai mereka belajarnya, mereka diuji dan mereka tamat. Nah, mereka bersyukur kepada Allah dengan buat acara syukur dan penamatan. Nah, mereka setoran. Apa? Banyak sekali yang store ini dari kosakata, dari program besar store. Ya, kita lihat ya. Bismillah. Sebentar.
Bentar ya, saya dulu. Oh, nggak keluar suaranya? Nggak keluar suara ternyata. Bentar dulu ya, saya ambil dari yang lain dulu. Sebentar, saya ambil dari file yang satu. Ini nggak kebuka tadi. Nah, jadi insya Allah siapapun orang itu kalau dia belajar, ya dia akan ketemu caranya itu. Ya, ketemu jalannya. Oke, dari ibu-ibu kita, tadi saya putar replay. Ya, ini sebentar. Oke. Ya ampunilah kami, ada ini, haulai mereka ini, dari itu, ulai mereka itu, alladzi orangnya, alladzina orang-orang yang, apa yang, orang yang, Ini acara perkenalan gitu. amat orang tidak melakukan tidak kecuali pada kita apabila nama sesungguhnya hanyalah Bagus. Tadinya udah dokumentasi apa? Dokumentasi acaranya fotonya. Dan seterusnya. Oke. Sampai selesai apa? Kertas aja satunya itu di setoran. Nanti hasilnya apa sekalian? Hasilnya nanti punya skill untuk bisa menerjemahkan langsung. Ini contohnya nih. Jadi bukan yang kita kuasai itu. Insya Allah kita akan bisa al-Baqarah. Ya seperti ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, waswabiin, dan swabiin, man amana, barang siapa yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahu, maka bagi mereka ajruhum, pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidaklah ada rasa takut alaihim atas mereka, wala hum, dan tidaklah mereka yahzanun, bersedih hati. Masya Allah. Oke ya. Itulah hasil yang akan dapatkan kalau bisa pergi sekejap. Di antara menghafal kertas ajaib tersebut. Ya. Oke. Ini kedua. Ini akan jadi bahan lomba kita insya Allah ta'ala. Sekarang satu sekali lagi ya. Yang berikutnya. Kita teruskan ya materinya. Sekarang warna yang ketiga. Warna yang ketiga. Apa itu? Yaitu kata-kata Al-Quran ya, yang kita berikan warna biru. Warna biru ya. Seperti biru langit. Apa itu adik-adik? Itulah kata Al-Quran yang mudah untuk difahami maknanya. Mudah juga. Ya, difahami maknanya. Mudah banget. Yang mana nih kata pun nanti
akan muncul pada setiap baris Al-Quran juga. Ada sebaris. Nah, tapi jumlahnya ada berapa? Kan kalau merah sekitar hanya 100 kata. Ini jumlahnya ada sekitar 2.000-an kata. 2.000-an kata. Yang terdapat di kertas buku sekejap. Ya. Ibu nanti bisa kita hafal secara umum. Ya, bisa kita hafal. Ada caranya itu. Kenapa? Karena kalau kita bisa menguasai yang warna hijau, biru, dan merah ini, maka sekitar 80% kata Quran akan kita kuasai maknanya. Karena hijau 10%, oke. Yang warna merah ini 50%, 90%. Yang warna biru 20%, berarti 80% kurang lebih. Masya Allah. Udah ada tuh. Mana pelajari. Ini kita udah hitung bahkan ini satu ya. Hijau 10%, merah 50%, biru itu ada 22%. Jadi 3 warna ini bahkan mencapai sekitar 89%. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Oke sekalian. Nanti di pelatihan kita akan menghafal apa? Menghafal namanya kertas biru 1. Berisi 30 kata. 30 kata. Yang sebenarnya ada tiap hari baca. Dia di Al-Ikhlas dan seterusnya. Ismun nama Rabbun Tuhan. Iya hanya kepada. Ya ini kan tiap hari dibaca ya. Di Al-Fatihah, di ayat kursi, di Trikul. 30 kata. Ini dihafalkan. Sama seperti baca Quran. Ya, sama seperti baca Al-Quran. Oke, ini yang kedua. Yang kedua adalah menghafal kertas biru 2. Ya. Ini berisi 70 kata kurang lebih, ya, 72 kata pasnya. Apa itu? Kata-kata yang juga sering muncul dalam Al-Quran. Jadi dia persis seperti kertas ajaib, sama itu ya. Sering muncul juga. Cuma bedanya ini kata-kata benda, kata-kata kerja isinya. Ya. Disusun dengan huruf abjad. Nah, ini pun dihafalkan ini. Seperti menghafal Al-Fatihah. Alhamdulillah, Pak Rahmat, ya, Pak Ali, Pak Agus, ya. Ini udah pada hafal semua nih. Hafal? Alhamdulillah. Nah, kalau mau di total sebenarnya. Kalau di total, kertas ajaib 1 itu, nilainya ada sekitar 30. Ditambah kertas biru 2, 70 kata. Ada 100 kata kurang lebih. 100 kata. Ya, 102 kata pasnya. Ya. Tapi dia berulang mencapai sekitar 8.000 kali. Nih kan. Sekitar 8.000 kali. Berarti ada berapa tuh? 8.000 dari sekitar 77.000 kata Al-Quran. Lebih 10%-nya. 10%-nya. Jadi sebenarnya hanya tahu warna hijau. Oke. Warna merah 50%, 60% nih. Ditambah 100 kata warna biru di sini nih. Yang ada mana? Di kertas biru 1-2, ya. 10%. Jadi 70% yang kita akan ketahui maknanya. Itulah insya Allah akan kita lombakan untuk adik-adik sekalian. Menghafal kertas ajaib 1, ya 70 kata. Menghafal kertas biru 1, 30 kata. Dan menghafal kertas biru 2, 102 kata. Totalnya 172 kata. Itu yang dilombakan. Dihafalkan insya Allah. Jelas ya? Dari panitia telah mengirimkan materinya, oke, dalam bentuk PDF atau ke JPEG. Dan sudah mengirimkan contoh. Ya, contoh saya yang sedang mempraktekkan. Mencontohkan bagaimana cara menghafal semua tersebut. Dan sekali lagi semua murid sekalian itu belajarnya menghafalnya seperti itu. Jadi dibaca dengan senandung seperti orang mengaji. Sekali lagi, itulah yang dilombakan, oke, oleh adik-adik sekalian, ya. Dalam jangka waktu sekitar 5 hari ke depan, ya, menghafal 110 kata. Insya Allah ini bisa. Karena asumsi kita setiap hari 1 halaman. Kertas biru 1, kertas ajaib 1 hari. Kertas biru 1 hari. Kertas biru itu agak panjang, butuh 2 hari. Berarti 4 hari saja dibutuhkan. Ya, untuk bisa menghafalin semuanya. Ya, insya Allah bisa. Ya, dengan izin Allah dan serius kita, harap kita bisa paham. Allah akan mudahkan kita untuk bisa melewati ini semuanya. Ya, insya Allah Taala.
Gitu ya sekalian. Nah, terakhir, yang warna hitam. Nah, itulah kata Al-Quran yang jarang muncul. Dan sama sekali tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Ini jumlahnya sekitar 20%, 10-20%. Ya. Nah, ini nanti kita menggunakan kamus ya untuk bisa mengetahui maknanya. Oke. Bapak Ibu dan adik sekalian, nah ini secara umum ya, gambaran Ustadz tentang promosi sekejap. Intinya kita berharap dengan lomba ini bisa menjadi pengantar awal. Ada kita ke depan untuk bisa apa? Untuk bisa belajar. Tapi kalau sekiranya ada yang jadi juara, insya Allah bisa mendapatkan semua paketnya ini. Buku yang mushafnya ya akan mendapatkannya insya Allah sebagai hadiah dari para alumni JAS dan para sponsor kita yang tua hafal Quran. Buku merahnya ini akan dapatkan ya. Demikian pula buku kamusnya ya. Dan juga akan mendapatkan pelatihan gratisnya insya Allah. Jadi yang juara 1-2 dia berhak ikut pelatihan gratisnya. Ya itu cukup besar biayanya itu, tapi kalau ada yang bersih lolos, insya Allah bisa mengikuti pelatihan gratis. Nah, itu secara umum ya, secara umum. Harapan kami dengan program sekali lagi bisa bantu semua kita untuk bisa semangat. Anak-anak dan juga orang tuanya nih ke depan. Ya, saya siapkan juga untuk sekolah juga. Semoga semakin banyak yang bisa follow Quran insya Allah Taala. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Alimin ya. Mewakili Dewan Dakwah Islam Indonesia Sulawesi Selatan dan juga Asosiasi Profesor Indonesia, Masya Allah, dan kepada JAS, Jaringan Alumni Sekejap, dengan ketuanya Pak Rahmat dan Pak Agus sebagai sekretarisnya, dan semua anggota dan pengurus-pengurusnya yang cukup banyak yang telah juga melewati Persebaya Sekejap, atas semua supportnya, sehingga bisa katakan hari ini ya kita bisa menyiapkan acara kita ini, dan cukup banyak dana hadiah yang bisa disiapkan untuk Anda sekalian dalam rumah kita ini. Sekali lagi kita berharap Allah membantu kita untuk semuanya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagus. Ya. Bagus. Ada yang terlupa sayang. Saya mau putarkan video ini dulu. Silakan Ustaz, silakan. Nah, ini video ya. Video menghafal kertas biru 1 dan 2. Nah, ini namanya apa? Namanya Ibu Irsani. Ibu rumah tangga, usianya 55 tahun. 50 tahun ya. Nah, ini menghafal semuanya nih. Nah, kita mau dengarkan dia menghafal. Ini. Ujian awal level 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar nih. Ismun nama Rabbun Tuhan, Ia hanya kepada na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Diberikanlah engkau hidayah, an'amta engkau telah memberi nikmat. Wairu bukan maghdubun yang dimurkai. Dolin orang-orang yang sesat. Kul katakanlah kamu samadun maha tempat meminta segala sesuatu. Yalida dia beranak, yulada dia diperanakan. A'udhu aku berlindung falakun subuh. Syarrun keburukan khalaqa dia telah menciptakan. Wasiqun malam waqaba dia telah gelap kulita. Nafatatun perempuan penyihir yang banyak menipu karun ikatan-ikatan. Nasun manusia khannasun yang banyak bersembunyi. Sudurun dada jinnatun para jin. Hayyun maha hidup qayyumun maha mengurus. Samawatun langit-langit ardun bumi. Oke, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas sekalian? Nah, itu diantara yang kita pelajari insyaallah. Oke. Contoh sudah ada semua kita siapkan oleh panitia. Tinggal bismillah kita akan ikuti proses pelatihannya ini. Insyaallah akan sampai bagus tentang teknis pelatihan kita insyaallah. Demikian dari kami. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, syukron wa jazakallahu khairan Ustaz atas pengantar, perkenalan dan juga motivasinya kepada kita semua, kepada adik-adik. Ya, mudah-mudahan terinspirasi, dan bagi Bapak Ibu, mungkin guru, para asatidz yang baru mengenal metode sekejap, bisa nanti menghubungi manajemen sekejap ya. Ustazah Rahma sudah share juga nomor yang bisa dihubungi, atau melalui website sekejap juga ada di sekejap.id, sekejap.id gitu ya. Jadi bisa langsung dibuka di sana mengenai segala macamnya tentang sekejap, termasuk kontaknya juga ada. Ya. Baik, kita beralih ke acara berikutnya, yaitu kalau tadi adalah perkenalan, berikutnya berarti briefing ya tentang mekanisme perlombaan yang akan adik-adik jalani. Ini harap diperhatikan juga ya adik-adik ya. Apa yang akan kami sampaikan ini sangat penting ya, berkaitan dengan waktu-waktunya, kemudian metode setorannya dan sebagainya. Nah, nanti yang kurang jelas adik-adik bisa tanyakan setelah selesai pemaparan ya. Dan untuk itu adik-adik juga harap kondusif dulu, semua mikrofonnya di mute terlebih dahulu. Nanti pada saat sesi tanya jawab baru di unmute, atau setelah kami persilakan untuk unmute ya. Selain itu juga untuk menyimpan pertanyaan bisa ditulis terlebih dahulu atau langsung saja di kolom chat ya. Nanti akan kami tanggapi setelah sesi pemaparan. Oke, baik. Ada kendala sedikit. Saya coba ulang. Saya coba share ulang. Waduh, skrinnya berhenti. Ya, masih ada gangguan di perangkat saya adik-adik ya, bukan perangkat adik-adik yang terkena gangguan. Tenang. Iya. Ya, sebentar ya. Ya, semoga Allah mudahkan. Murai siapa yang mau beli? Baik, sudah terlihat ya? Oke. Baik. Ya, kita Bentar. Ya, kita mulai mengenai mekanismenya. Tadi sudah disampaikan beberapa sambutan juga pengantar oleh Ustaz Nuresan. Alhamdulillah. Maka kita mulai untuk mengingat ini. Dari sisi, oh ya, masih loadingnya agak lama ya. Sebentar. Timeline lomba. Kalau agak ya, saya ganti device saja karena terlalu lama satunya. Ya, semoga mudahkan. Sudah terlihat ya?
Sudah, Pak Gus. Baik. Ini tadi beberapa yang sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Nah, kita masuk ke mekanisme perlombaan. Ya, kemarin di flyer atau selebaran yang adik-adik semua sudah diterima bahwa ada informasi seperti ini, ya, mengenai timeline lomba. Yang pertama yaitu mengenai pendaftaran. Pendaftaran itu dibuka kemarin per tanggal 8 Agustus 2021 sampai besok Senin ya. Besok Senin insya Allah masih kita atau kami buka waktu hari terakhirnya. Kemudian briefing yang kita laksanakan hari ini pada saat kesempatan kita ini ya, tanggal 22 Agustus 2021. Briefing dan perkenalan. Ya. Kemudian masa menghafal. Kapan mulai masa menghafal? Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustaz Nur Ihsan mengenai seperti apa hafalannya, dan juga sebenarnya kemarin sudah di-share ya mengenai apa namanya kertas ajaibnya, kemudian kertas biru 1, kertas biru 2, kemudian mushafnya Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 serta contoh-contoh videonya ya dari YouTube ya. Itu juga disampaikan, dan juga dari setelah registrasi ada, mudah-mudahan nanti sudah mendapatkan semua. Nah, nanti akan kami jelaskan juga berikutnya apabila belum ada yang belum mendapatkan, nanti bisa kontak ya pada saat sesi tanya jawab ya, dan sebagainya. Nanti ada mekanisme lain. Yang berikutnya yaitu ujian. Ujian akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2021 atau hari Sabtu depan ya, pekan depan. Sabtu. Kemudian pengumumannya dan penutupan itu tanggal 29 Agustus 2021. Nah, kita coba rinci satu persatu. Ya, peserta dan materi ya, bahwa per hari ini pukul 8 tadi pagi telah mendaftar 151 peserta ya, per 8 WIB tadi ya. Yang terdiri dari kelompok SMP laki-laki atau ikhwan 30 peserta, kemudian SMP akhwat atau perempuan 40, SMA laki-laki 37, dan SMA perempuan 44. Alhamdulillah ya, antusiasme yang luar biasa, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafalkan apa yang dilombakan ya, semua adik-adik ya. Dan telah dibagikan materi seperti yang disampaikan tadi berupa foto dan videonya. Video contohnya ya. Contoh hafalan kertas ajaib 1, hafalan kertas biru 1, hafalan kertas biru 2, kemudian contoh juga bagaimana menerjemahkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 menggunakan metode sekejap. Ya. Nah, masa menghafal dan pengumpulan materi ya. Masa menghafal tadi disampaikan bahwa mulai hari ini ya, mulai hari ini adik-adik sudah menghafal. Bahkan mungkin kalau sudah mendaftar lebih awal ya bisa saja mulai menghafal ya, karena materinya kan sudah langsung didapat ya adik-adik ya. Ya. Sampai kapan ini batas waktunya? Sampai tanggal 27 Agustus 2021. Ya, materi yang dikumpulkan, materinya apa? Nanti yang disetorkan gitu ya, adik-adik semua. Jadi ada 4 file. Ya, yang pertama adalah ini berupa video ya adik-adik ya. Semuanya berupa video. Yang pertama, hafalan kertas ajaib 1, ya. Yang kedua, hafalan kertas biru 1. Yang ketiga, hafalan kertas biru 2. Dan yang keempat, menerjemahkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 10. Ini yang adik-adik semua nanti kumpulkan videonya ya. Nah, batas waktunya adalah tanggal 27 Agustus 2021 pukul 15 WIB atau pukul 16 WITA atau pukul 17 WIT ya. Waktu Indonesia Timur ya. Nah, ini setoran atau adik-adik yang menyetorkan lebih cepat ada tambahan poin penilaian. Dan sebaiknya adik-adik juga menghindari menyetorkan di batas akhir waktunya ya. Karena biasanya ya sering terjadi lah ya, sering terjadi kendala-kendala yang di luar dugaan kita ya, mungkin ternyata listrik mati, lowbat ya kan, kemungkinan juga ada gangguan cuaca sehingga sinyalnya kurang bagus. Makanya adik-adik setelah selesai misalnya menghafal kertas ajaib sudah selesai, langsung saja di store ya. Kemudian misalnya hari Selasa
hari Selasa malam, misalnya sudah hafal misalnya, saya mau langsung store saja kertas ajaibnya di store hari Selasanya gitu ya. Kemudian atau hari Rabu pagi sudah store gitu misalnya, dan seterusnya. Misalnya hari kertas biru satunya ternyata hari Rabunya sudah hafal, langsung di store. Jadi jangan numpuk nunggu 4 selesai baru di store, di upload ya. Jangan, untuk mengantisipasi hal-hal yang nanti justru bisa merugikan adik-adik sekalian ya. Nah, untuk setorannya di mana? Ya, setorannya di sini, di paling bawah itu ya. Ada pengumpulan materi lomba melalui Google Classroom ya, atau GCR ya, Google Classroom. Panitia nanti akan mengundang adik-adik semua untuk bergabung ke dalam Google Classroom, dan pastikan adik-adik semua bergabung ke sana ya. Ya, mudah-mudahan di sini sudah familiar, adik-adik sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini ya, Google Classroom. Ini platform berbasis web, jadi adik-adik bisa buka lewat smartphone, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan PC ya, selama terkoneksi internet ya, bisa membuka aplikasi ini Google Classroom. Jadi kalau adik-adik punya email Gmail, itu otomatis sudah ada fiturnya itu. Kalau kita buka Gmail, masuk ke Google Chrome, di situ sudah ada fiturnya ke bawah, ada tulisan Google Classroom. Nah, itu sudah otomatis adik-adik punya. Ya. Nah, tinggal masuk ke kelasnya nanti akan kami umumkan sesuai kategorinya. Ada SMP laki-laki, SMP perempuan gitu ya. Kemudian SMA laki-laki, ada SMA perempuan. Jadi ada 4 kelas nanti. Ada 4 kelas. Masuk ke dalam kelas sesuai kategori masing-masing. Ya, jangan sampai keliru juga ya untuk kelas-kelasnya. Nah, mudah-mudahan semua sudah familiar sehingga tidak ada kendala juga menggunakan Google Classroom. Dan bagi yang belum terbiasa menggunakan Google Classroom, nanti akan kami info juga tutorialnya ya. Tutorialnya sebenarnya di YouTube banyak. Kami memang belum membuat juga karena asumsi kami memang sudah familiar ya. Tapi kalaupun belum, kami kemarin sempat menelusuri di YouTube. Mantap ya. Ada fitur untuk tutorial menggunakan Google Classroom. Ya, nanti adik-adik bisa coba sendiri. Atau nanti kami share juga tutorialnya ya. Baik, kemudian untuk ujiannya itu tanggal 28 Agustus 2021. Ya. Ujiannya berupa menjawab arti kata dan terjemah dari ya, kertas ajaib 1, kertas biru 1, kertas biru 2, menerjemahkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Nah, ini adik-adik kan sudah menghafalkan ya. Nanti akan ditanya secara acak ya, arti kata-kata yang sudah adik-adik hafalkan. Kemudian nanti ada terjemah dari surat Al-Baqarah, itu juga ada. Nah, ujiannya ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah tertulis. Ada aplikasi yang kami gunakan nanti untuk aplikasi ujiannya yang dilaksanakan sekitar 1 jam waktunya. Ya, mulai pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, nanti adik-adik yang di tengah menyesuaikan waktunya, berarti pukul 9 ya mulainya, atau di Indonesia Timur berarti pukul 10 mulainya di tanggal 28 Agustus. Setelah selesai ujian tertulis, maka nanti dilanjutkan dengan ujian lisan oleh para juri langsung di Zoom ya. Jadi nanti pada saat ujian ini tanggal 28 ini adik-adik semua masuk ke Zoom untuk dipandu mengikuti ujian tertulisnya, sekaligus juga nanti akan dilakukan ujian lisannya. Ya, nanti ujian lisan, jadi adik-adik siap langsung di Zoom-nya, akan ditanya langsung oleh para juri. Nah, adik-adik semua standby, nanti akan dipanggil siapa yang akan diuji gitu ya, dan harus standby di sana. Nanti kalau tidak ada ketika dipanggil ya bisa gugur tentunya ya, makanya harus standby. Atau paling tidak nanti peringkatnya menurun. Kalau kita lihat misalnya sudah di atas dipanggil tidak ada, bisa bergeser ke bawah peringkatnya ya. Nanti adik-adik pada saat ujian standby seperti ini. Perkiraan waktunya untuk ujian lisan ya sekiranya pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai asar ya, paling lama ya. Ini estimasi, mudah-mudahan tidak sampai selama itu ya. Kemudian apa yang dinilai yaitu video setoran ya, yang dinilai video setoran yang sudah diunggah atau diupload di Google Classroom ya. Kemudian ujian tertulisnya dan ujian lisannya itu semua yang akan dinilai. Ya, selain itu aspek-aspeknya apa saja yang dinilai yaitu kelancaran setoran ya.
nanti akan terlihat juga yang lancar dan yang kurang lancar misalnya. Kalau tadi sempat melihat video setoran Pak Endang atau Ibu Irsani tadi ya, itu Masya Allah kan lancar sekali, cepat sekali. Nah itu kelihatan itu kelancarannya. Kemudian ketepatan dan kecepatan waktu mengumpulkan setoran ya. Jadi tadi misalnya hari pertama sudah langsung upload ya, itu lebih bagus ya. Itu juga mendapatkan nilai plus, nilai tambah ya. Kemudian ya selain itu kalau ternyata adik-adik mengalami kendala ini akan kesulitan ya. Mungkin kami tidak memberikan toleransi atas keterlambatan. Tentunya misalnya berhasil cuma mengunggah 3 file dari 4 file, ini akan merugikan adik-adik sendiri. Makanya diupayakan sebisa mungkin jangan mendekati deadline atau batas waktu yang ditetapkan baru mengunggah setorannya ya. Diusahakan lebih cepat, lebih baik untuk menyetorkan hafalannya. Kemudian yang ketiga, aspek yang dinilai adalah keindahan dalam menyenandungkan irama dengan standar sekejap ya, sesuai contoh ya. Sesuai contoh yang diberikan di video YouTube ya. Contohnya dari guru kita Ustadz Nur Ihsan ya, yaitu yang diikuti atau menggunakan seperti Pak Endang yang tadi dicontohkan. Tapi Pak Endang itu kan indah ya, memang suaranya indah, alhamdulillah, masya Allah ya. Kemudian secara standar itu masih mengikuti standar meter sekejap ya sebenarnya. Kalau kita pahami itu masih sama ritme-ritmenya. Nah, kurang lebih demikian aspek-aspek yang dinilai. Mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik ya. Nah kemudian yang terakhir adalah pengumuman. Ya sebelum masuk ini konteksnya adalah pengumuman dan penutupan. Jadi pada tanggal 29 atau hari berikutnya ya setelah ujian, kan ujian tanggal 28 hari Sabtunya ya. Hari Ahadnya tanggal 29 Agustus mulai pukul 8.30 WIB ya atau 9.30 WITA atau 10.30 WIT, maka akan dilakukan pengumuman dan sekaligus juga penutupan. Tentunya yang utama adalah penyerahan hadiahnya ya kan. Penyerahan hadiah secara simbolis ya, karena kita masih secara daring ya. Nanti bagaimana kita mekanismenya untuk pengiriman dan sebagainya ya. Jadi pengumuman penang berdasarkan kategori. Kita ketahui bahwa ada 4 kategori ya, seperti yang disampaikan tadi. Ada SMP laki-laki, kemudian SMP perempuan, ada kategori SMA laki-laki, ada kategori tingkat SMA perempuan. Ya. Dan masing-masing kategori hadiahnya ada 6 ya, ada 6 tingkat gitu ya. Yang pertama yaitu juara 1, hadiahnya apa? Ya. Ini juga sudah kami broadcast ya. Informasinya mudah-mudahan sampai dan mudah-mudahan juga bisa menambah motivasi adik-adik sekalian ya. Juara 1 yaitu uang tunai sebesar 1 juta rupiah ya, uang tunai 1 juta rupiah ditambah dengan mushaf Al-Qur'an sekejap. Mushaf Al-Qur'an tadi yang sudah ditunjukkan ya, yang berwarna hijau tadi, atau yang kalau adik-adik lihat slide ini yang di bawah itu ya, yang warna hijau itu adalah mushaf Al-Qur'an sekejap. Kemudian buku pelatihannya, buku pelatihan itu yang warna merah itu yang paling atas ya. Yang warna merah yang paling atas. Kemudian kamus pelatihan sekejap, kamus itu yang berwarna hitam itu bukunya ya. Jadi tiga buku ini akan didapatkan oleh juara 1 ditambah dengan pelatihannya. Jadi adik-adik bisa mengikuti pelatihannya ya. Secara gratis tentunya, tidak ada biaya lagi. Yang sebenarnya kalau kita dengan biaya umum ya totalnya senilai 2,4 juta ya. Mushaf Al-Qur'annya, bukunya, kemudian pelatihannya itu senilai 2,4 juta. Tapi ini adik-adik bisa mendapatkan hadiah ini kalau juara 1. Demikian juga dengan juara 2. Nah, ada perbedaannya di mana? Ya, dinilai uang tunainya. Juara 2 nilai uang tunainya adalah Rp750.000 ya. Kemudian sama mendapatkan mushaf Al-Qur'an, buku pelatihan, kamus juga pelatihannya ya, yang senilai 2,4 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk dikirim dari mana, Pak? Juara 3, untuk juara 3 uang tunai Rp500.000 ditambah mushaf Al-Qur'an senilai Rp500.000. Jadi untuk juara 3 mendapatkan mushaf ya. Juara 3 sampai juara harapan ini mendapatkan mushaf. Jadi semuanya akan mendapatkan mushaf Al-Qur'an sekejap ya. Yang berbeda apanya? Ya dinilai uang tunainya ya. Juara 3 Rp500.000. Kemudian harapan 1 nilai uang tunainya adalah Rp300.000 ya, ditambah mushaf tadi ya. Kemudian harapan 2 uang tunai senilai Rp250.000
dan mushaf. Ya, kemudian harapan 3 itu uang tunai Rp200.000 dan mushaf. Nah, yang secara keseluruhan paling bawah itu adik-adik bisa melihat semua peserta yang menyetorkan video hafalan dan terjemah akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Ya, ada sertifikatnya adik-adik ya, atas usaha adik-adik semua untuk mempelajari Tidur Sekejap ya, mendekatkan diri dengan Al-Qur'an ya. Sudah menyetorkan hafalannya, hafalan kertas ajaib, kertas biru 1 dan juga kertas biru 2 serta menerjemahkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 dengan metode sekejap, maka nanti semuanya akan mendapatkan sertifikat. Ya, kiranya demikian dari sisi teknis atau mekanisme perlombaan yang akan kita jalani. Ya, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi adik-adik yang kurang jelas atau para guru, para asatid yang ingin bertanya, masih ada waktu. Ini tambahan Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Tambahan Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Nanti ketika hari H ya, adik sekalian, hari Sabtu itu, jadi setelah ujian tulisan lewat aplikasi game, lalu kami sudah menemukan ya, kami panitia telah mendapatkan 6 orang yang paling tinggi nilainya setelah digabung tersebut. Nah, mereka akan dipanggil hanya 6 orang per kelompok. Misalnya kelompok adik SMP putra cuma 6 orang yang dipanggil. Tapi memang kita nggak boleh tahu siapa yang 6 orang itu. Maka semua standby karena orang yang namanya ada, tapi dia berhalangan ketika hari H, sebuah halangan misalnya. Jadi asalnya semua tetap standby. Standby untuk apa? Untuk ikut ujian lisan, insya Allah Taala. Jika begitu, ya semua kelompok 6 orang. Lalu yang kedua, untuk ujian ini Pak Gus menyampaikan ya. Untuk ujian lisannya itu di kelas ya, Sabtu itu adalah menyambung kertas. Misalnya kayak memang Al-Quran, innal ladzina kafaru diteruskan. Tapi itu juga menyambung kata-kata yang ada di bahasa ajaib. Yang kedua adalah menjawab acak kata-kata tersebut dari 170 kata. Lalu adalah menyambung terjemahan dari ayat yang telah dipilihkan. Jadi itu punya. Ya. Jadi tidak lagi menyetor ya di ujian lisan, nggak lagi menyetor, hanya diajak saja, diajak saja. Kira begitu ya tambahan saya bagus. Baik, syukran Ustadz atas tambahannya. Tadi sudah diulang ya, adik-adik mudah-mudahan semakin jelas ya. Mudah-mudahan semakin jelas bahwa saya ada juga. Silakan Prof. Ini yang tadi yang dipresentasikan supaya dikirim kepada peserta. KTP-nya. Supaya peserta tadi ada yang bertanya bagaimana caranya. Jadi yang tadi dipresentasikan 4 slide itu kapan, tanggal berapa, dan sampai kepada hadiah terakhirnya dan ujiannya supaya jangan mereka lupa jadwalnya. Itu saja. Makasih. Baik, Prof. Terima kasih atas masukannya. Jadi insya Allah nanti bahan-bahan akan kami share ya. Makanya penting sekali adik-adik untuk masuk ke grup. Pastikan adik-adik semua masuk ke grup WA ya. Karena itu sumber informasi awal ya. Atau yang utama kita ada di sana. Jadi pastikan semua adik-adik yang ada di sini yang ikut lomba masuk grup WA-nya. Ya, karena semuanya sebenarnya seperti materi sudah ada ya. Materi itu sebenarnya ketika adik-adik submit atau mendaftar di web registrasi pendaftaran itu, adik-adik sudah langsung mendapatkan informasi link untuk mengambil materinya ya, seperti kertas ajaib, kemudian contoh setorannya itu sebenarnya sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti adik-adik masuk ke Google Classroom ya. Ya, jadi yang pertama tadi harus masuk grup WA-nya ya, karena itu sumber informasi utama. Nah, nanti akan di-share juga di sana. Kemudian yang kedua, adik-adik nanti masuk ke Google Classroom. Di Google Classroom itu sudah disediakan materinya juga. Jadi materi kertas biru 1, kertas ajaib 1 ya, kertas biru 1, kertas biru 2, mushafnya ayat 1 sampai 10 surat Al-Baqarah. Link-link contoh setoran videonya itu sudah ada di Google Classroom ya. Nanti adik-adik pantau saja grup WA-nya untuk mengikuti atau join Google Classroom. Kode kelasnya masing-masing akan ada dibagi melalui grup WA-nya ya. Jadi tadi ada juga sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya ya.
ada yang berkaitan dengan materinya didapatkan di mana gitu ya. Nanti yang penting sekarang masuk ke grup. Bila ada yang belum masuk ke grup bisa kontak adminnya. Admin ya. Tentunya adik-adik bisa masuk ke sini, masuk ke Zoom, sudah dapat informasi ya. Nah itu bisa kontak ke admin atau nanti di akhir bisa saya informasikan nomor WA yang bisa digunakan untuk kontak ya. Nomor WA saya juga boleh. Ya, kita mulai dari atas ya. Kita mulai dari atas dari chat yang awal. Yang pertama, Afan, Ustadz mau tanya. Tadi kata Ustadz Ihsan, kita ini akan dibagi kelompok ya. Satu kelompok isinya 6 orang. Itu per kelompoknya gabungan dari sekolah atau beda sekolah, Pak Sukron. Ini maksudnya satu kelompok isinya 6 orang. Ini mungkin Ustadz Nurisan bisa menjelaskan ini. Maksudnya kan ketika lomba nanti, itu kan kita sudah buat 4 kelompok untuk lomba. Setiap kelompok itu hanya 6 orang yang tampil di final. Itu maksudnya. Ya. Ya. Ustadz. Ya. Itu maksudnya. Alhamdulillah. 4 kelompok, setiap kelompok ada 6 orang yang akan tampil di final setelah ujian tulisan. Gitu. Ya, jadi 6 orang itu yang sebenarnya menentukan juara 1 sampai harapan 3 sebenarnya Ustadz ya. Jadi yang tampil pada saat ujian lisan atau finalnya itu nanti akan menentukan. Jadi 6 orang itu akan di-arrange mana yang lebih tepat atau layak menjadi juara satunya sampai gradasi sampai harapan 3 begitu ya. Adik Alista ya. Adik atau Ustaz ini saya kurang paham ya. Mungkin begitu. Alhamdulillah tadi sudah dijawab jelas ya. Baik. Bisa saya bantu Pak Agus untuk pertanyaannya karena beberapa sudah saya handle juga di chat. Oh iya betul. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz mau nanya pas ujiannya pakai irama bacanya atau seperti apa? Iya, sebenarnya bukan ujian ya. Tadi disampaikan Ustadz Nurisan juga ya Ustadz ya. Kalau yang irama itu saat setoran yang di Google Classroom, karena sesuai contoh kan, itu yang nanti akan dinilai. Tapi pada saat ujian itu kan ada ujian tertulis, ada ujian lisan. Nah, model ujian lisannya tadi Ustadz Nurisan menyampaikan juga bahwa tidak ada setoran lagi. Jadi langsung menjawab artinya. Gitu ya Ustadz ya? Ya, kiranya demikian. Kalau Ustadz mau bertanya. Ya. Kalau metode ujian tulisan itu gimana? Iya, untuk ujian tulisan sebenarnya nanti ada sekitar 20 soal ya. Menjawab arti kata tadi disampaikan akan menjawab arti katanya dan juga ada terjemahan. Jadi nanti akan kami misalnya berikan acak ya, misalnya kata haulai apa artinya. Nah, itu nanti adik-adik menjawab itu artinya apa. Di situ ada pilihannya sebenarnya. Karena ini jawabannya absolut ya. Jadi pasti benar atau pasti salah itu jawabannya. Jadi haulai artinya apa? Pilih A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 pilihan di situ, nanti adik-adik akan memilih jawaban yang tepat apa. Itu kira-kira ujiannya. Kemudian untuk arti katanya, nanti misalnya ayat akan tampil ayat di layar untuk diterjemahkan. Nah, ini terjemahan yang tepat apa? Itu kira-kira. Jadi nanti ada pilihan juga. Itu pilihan-pilihan jawaban terjemahan yang tepat. Demikian ya. Nah, Ustadz Syukron. Sama Pak Gus. Ya, jadi dalam ujiannya nanti selain ketepatan, kecepatan juga nanti dinilai. Ujiannya nanti, ya. Iya, betul Pak Rahmat. Jadi nanti semakin cepat jawaban benar dan cepat itu skornya akan lebih tinggi ya adik-adik ya. Jadi memang di dalam aplikasi ujiannya itu adik-adik menjawab benar dan cepat. Kecepatan itu akan mempengaruhi nilai. Jadi nanti akan semacam ada rankingnya itu adik-adik ya. Jawaban benar dan cepat otomatis peringkatnya akan tinggi, skornya tinggi. Tapi kalau salah ya otomatis berkurang skornya. Artinya lebih sedikit dibandingkan dengan adik-adik yang mungkin atau teman-teman yang menjawab benar dan cepat tadi. Benar tapi lambat ya tentu skornya juga akan lebih sedikit karena memang ada waktunya kan, masing-masing ada batas waktunya adik-adik ya. Jadi nanti berapa detik. Nah, kalau waktunya mendekati limit,
time out misalnya, baru dijawab, ya otomatis skornya akan lebih kecil. Jadi memang cepat, benar dan cepat itu yang utama. Baik Pak. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya lanjut ya, Silakan, Pak Agus. Ya. Dalam masa penghafalan, apakah harus disetor ke nomor tertentu, nomor panitia atau nomor Pak Ustadz? Bisa diulang kembali, Pak. Baik, ya kami jelaskan lagi ya, adik-adik ini memang penting ya, dan makanya tadi adik-adik yang signifikan, hal yang signifikan yang kedua, yang penting yang kedua setelah join grup WA, yaitu pastikan adik-adik semua masuk ke Google Classroom ya, karena itulah tempat setorannya ya. Pastikan adik-adik semua masuk ke Google Classroom. Kalau ada yang belum paham Google Classroom nanti bisa kami informasikan ya, tapi intinya adik-adik di sini harus masuk ke Google Classroom untuk tempat setorannya ya. Dan di situ nanti adik-adik akan ada empat tugas di situ ya. Tugas pertama setoran kertas ajaib, tugas kedua setoran kertas biru 1. Tugas ketiga, setoran kertas biru 2. Tugas keempat, setoran terjemah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Nah, itu 4 tugas. Ini mungkin sekaligus menjawab kalau ada pertanyaan. Boleh acak atau harus berurutan? Silakan saja, mana suka yang adik-adik mudah. Karena itu ada 4 tugas, yang penting adik-adik semua menyetorkan itu sebelum batas waktunya habis. Gitu ya. Jadi bisa misalnya malah lebih mudah kertas biru 1 dulu, setorkan dulu, boleh, di situ ada. Tapi yang jelas semuanya tidak boleh lewat dari batas waktu yang ditentukan, gitu ya. Silakan lanjut saja. Termasuk yang cepat menyetor dan iya, benar, dan metode hafalannya seperti metode sekejap. Betul, itu nanti akan ya, ada. Lebih cepat menyetor, nilainya lebih tinggi. Betul, dalam setoran juga demikian ya. Lebih cepat setorannya lebih tinggi, kemudian nanti kesesuaian dengan standar metode sekejap juga akan berpengaruh kepada penilaian. Gitu, terima kasih Pak Rahmat. Lanjut ya Pak Agus. Silakan Ustazah. Berikutnya untuk setoran hafalan, boleh nyicil satu hafalan atau harus langsung 4 hafalan? Ya, untuk setoran hafalan ya boleh nyicil ya. Kenapa boleh nyicil? Karena tadi mekanismenya adalah di Google Classroom nanti akan ada tugas-tugas itu ya. Jadi adik-adik bisa langsung yang sudah lebih dulu. Dan ini lebih baik seperti ini Mel. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi nanti membengkak atau nanti justru trafficnya padat di akhir ya. Di akhir mendekati waktu tutup justru malah banyak. Ini khawatirnya nanti adik-adik justru malah mengalami kendala dan kerugian akhirnya. Jadi seketika adik-adik sudah merasa fit, sudah merasa oke, sudah merasa baik hafalannya, langsung disetorkan saja. Jadi langsung buka Google Classroom-nya sesuai tugasnya, tinggal di-upload gitu ya. Adik-adik, dan pastikan di Google Classroom menggunakan nama yang benar ya adik-adik ya. Kalau ada alamat email yang namanya aneh-aneh, itu sebaiknya jangan menggunakan alamat email itu. Tapi adik-adik sendiri, misalnya seperti saya, misalnya namanya jelas aguspriantoro@gmail gitu misalnya. Nah, kalau ada yang pakai tambahan aguspriantoro 2124 misalnya, ya nggak masalah. Tapi namanya itu masih jelas, teridentifikasi adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik kan mungkin masih suka yang nama yang lucu-lucu gitu ya. Nah, kalau punyanya itu ya sebisa mungkin kita punya akun lain yang lebih formal ya. Kalau terpaksanya nggak ada, nggak bisa, kita nanti memperkenalkan diri bahwa alamat email ini nanti ada komen kan ada paham ya. Tinggal ketik nama saya siapa, dari SMA mana gitu. Itu nggak masalah. Itu nanti bisa teridentifikasi dan coba kami bantu untuk menyusun nama secara pastinya. Tapi mudah-mudahan sebisa mungkin ya adik-adik menghindari menggunakan nama-nama yang tidak jelas. Ya, jadi bisa dicicil adik-adik sesuai dengan tingkat hafalan adik-adik. Ya. Mana dulu yang adik-adik anggap lebih baik, sudah siap, langsung disetorkan. Jangan tunggu di akhir. Dan gitu ya. Baik, selanjutnya Ustazah, silakan kalau masih ada. Untuk chat kayaknya sudah terjawab semua, Pak. Mungkin ada yang mau langsung, dipersilahkan. Alhamdulillah, chat sudah habis. Masih ada waktu, sekitar 15 menit.
bagi adik-adik atau para guru, para asatidz yang ingin bertanya mengenai perlombaan ini, kami persilakan secara langsung. Ustadz. Silakan. Nanti pas ujian lisannya cuma perlu setor terjemahan aja, yang Arabnya enggak usah. Ujian lisan? Iya. Oh iya. Ustadz Nurisan mungkin bisa coba bantu untuk ujian lisan, Ustadz. Oke. Nanti setiap kelompok akan dipilih 6 orang. Soalnya apa? Pertama adalah menyambung kersa jaib. Misalnya ya, teruskan. Inna sesungguhnya apakah, dia teruskan. Kayak orang menghafal Quran, ya. Soal yang kedua sama. Soal yang kertas biru 1, soal yang kertas biru 3. Ya. Itu pertama. Soal. Lalu berikutnya adalah 3 soal menjawab acak. Jadi akan diberikan soal dari 170 kata itu, pertanyaan. Langsung menjawab. Misalnya apa artinya nahnu, kami. Apa artinya wa, dan. Nah, gitu. Ya. Yang ketiga adalah menyambung terjemahan. Coba Ade terjemahkan innalladzina. Sesungguhnya orang-orang yang, diteruskan. Nah, kira-kira begitu. Itu Pak, kira-kira gambarannya buat ujian nanti. Kita akan pilih yang paling bagus. Insyaallah. Yang paling lancar, paling bagus. Baik, syukran Ustaz. De Abdillah, bisa dipahami ya tadi ya? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Baik, berikutnya ada yang ingin bertanya? Jelas semua ya, mudah-mudahan ya. Ustaz? Ya, silakan. Kalau yang ujian lisan itu yang 6 orang aja atau semua peserta? Ya, untuk ujian lisan, adik-adik semua standby. Ya, jadi pada masa ujian lisan, pengumuman setelah ujian tertulis, kan ada ujian lisan. Adik-adik semua standby seperti ini, menunggu siapa yang akan dipanggil oleh juri. Ya, karena tidak ada pengumuman sebelumnya. Jadi langsung pada saat itu. Kenapa begitu ya? Untuk mengantisipasi juga adik-adik yang memang ternyata nggak hadir, ya nggak bisa jadi pemenang tentunya kan. Nah, jadi memang adik-adik harus hadir di Zoom seperti ini. Kemudian nunggu dipanggil namanya. Misalnya Sarah Aulia, kita panggil ya. Mungkin nanti akan kami berikan kesempatan beberapa panggilan, ya, mungkin 3 kali ya. Atau nanti kami jelaskan teknisnya pada saat menjelang ujian lisan. Jadi setelah dipanggil bisa menjawab, kemudian hadir di situ, langsung kita uji. Ya, seperti itu ya. Jadi memang semua standby di Zoom seperti ini, nunggu siapa yang dipanggil untuk mengikuti ujian lisan. Mungkin demikian Ustaz. Ada tambahan Ustaz Nurisan? Ya, cukup. Udah. Cukup ya. Ya, syukran. Baik. Jadi kalau ada yang namanya dipanggil dia nggak datang, dikasih kesempatan, ya, kesempatan sekali. Kalau nggak dapat, dia akan jadi orang terakhir yang store di kelompoknya itu. Kalau dikasih kesempatan. Kalau benar nggak ada, maka akan dipanggil orang yang lain. Ya, demikian ya kiranya. Jadi masih ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Dafa, silakan Dafa. Ustaz, ini kan lombanya setingkat SMP sama SMA. Saya udah 19 tahun, Ustaz. Itu masih bisa, Ustaz? 19 tahun ya? Iya. Tapi memang belum sekolahnya memang sekolah paket. Oh, tapi setara SMA ya? Iya, Ustaz. Oh ya. Ini Ustaz Nurisan. Syaratnya memang ada 2. Pertama adalah masih bersekolah. Ya, statusnya dia belum terima ijazah resmi SMA. Itu syaratnya. Yang kedua, umurnya harus di bawah 18 tahun. Jadi kalau bulan Agustus, ya kalau dapat 19 kayaknya nggak bisa masuk. Ya berarti jadi pembinanya aja. Gitu ya Pak ya? Iya, gitu. Ya. Atau ada yang ini, ada yang Ustadz, ada yang sudah selesai SMA, usianya baru 16 tahun, mungkin aja ada ya. Nah, sama juga, dia nggak bisa ikut. Ya, hanya siapa? Basis 1 sebagai seorang siswa, SMA dan di bawah 16 tahun umurnya. Kira begitu. Itu yang sudah kita sebarkan. Ikut setoran nggak apa-apa, Ustaz? Kayaknya nggak juga. Nggak.
Karena nggak ada yang periksa kan. Karena cukup banyak kita 10 orang yang mau diperiksa. Jadi aja ada apa jadi supporter aja, jadi supporter adik-adik. Oke. Syukran. Ya. Iya, Masya Allah ya, Dava ya, semangat ya. Ya, tapi sebenarnya bisa belajar ya di YouTube itu kan tanpa batasan ya, bisa ikut ya, bisa diikuti saja. Dan mungkin nanti bisa cari para asatid ya, mungkin yang bisa ikut kelasnya. Dan nanti juga mungkin ada informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti ya, Dava ya. Nanti insya Allah setelah Afwan. Berikutnya, ada yang bertanya lagi? Ya, untuk informasi Google Classroom ada di mana? Nanti akan disampaikan, di-share di grup WA-nya ya. Di-share di grup WA. Jadi alamat kelasnya, Google Classroom masing-masing per kategori nanti akan di-share di WA ya. Ada invitation. Pakai bahasa apa kita hendak kita? Ustaz. Ya. Jadi misalnya kita hari ini udah mulai nyetor dan ngirimin, misalnya GCR link-nya itu udah dikirimin, kita langsung ngirimin video setoran kita, berarti udah boleh ya dari sekarang? Udah boleh ya. Nanti Masya Allah udah siap ya Kalista ya, Masya Allah. Jadi nanti kalau kami share terus join, nanti ada penugasan ya, langsung aja store yang sudah siap ya. Barakallahu fiik ya. Masya Allah. Ada lagi adik-adik? Pak? Ya. Itu kan yang pertanyaan ketiganya itu yang soal acak tadi, itu katanya kan lanjutin ayat yang kayak innal ladzina amanu, itu lanjutinnya tuh dihafalin semua, maksudnya arti sama ayatnya tuh tidak Quran atau enggak gitu? Ustaz. Jadi untuk terjemah ayat itu memang dia terjemah semua dan hafalan ya, semua dan hafalan, termasuk terjemah 10 ayat itu dihafal. Nah, nanti bentuknya apa? Diberikan soalnya, lalu ada menyambung terjemahannya, jadi Arab dan terjemahan. Contohnya saya gini, teruskan zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu, udah diteruskan itu. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Berikutnya lagi, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir, dan seterusnya. Pikir begitu ya. Tapi hanya 2 pertanyaan kalau salah untuk ayat itu nanti. Ya. Gitu jawabannya. Hafalkan semua ya, ya, hafal 10 ayat aja ya, Dek. Ya, 10 ayat aja dari file yang telah kami contohkan itu. Syukuran. Ya, Oke, mungkin penyampaian dari saya ya, Bapak sekalian. Kepada orang tua murid, ya, kepada guru-guru sekalian, ini adalah usaha dari kami ya untuk bisa siapkan lomba. Nanti ke depan kalau sekiranya ada sekolah yang mau buat sendiri kegiatannya, pelatihannya, nanti bisa menghubungi Pak Agus atau ke manajemen untuk bisa mensupport kegiatan di sekolah. Kami sudah beberapa sekolah yang pernah buat kegiatan ini dan cukup membantu. Lalu kedua, kalau sekiranya rezeki kita bertambah ya, ini kan bentuknya apa? Dana wakaf ya dari Al-Quran. Kalau sekiranya dana cukup banyak, kemungkinan harinya bisa bertambah. Bukan hanya 6 orang yang terima, bisa 8, bisa 9, tergantung dana yang ada. Ya, jadi mohon doa biar banyak ininya, donasinya ini. Ya alhamdulillah. Sekarang kalau untuk kebutuhan 24 orang, alhamdulillah bisa datang sudah tertutupi. Ya, tertutupi itu tersebut. Lalu bahkan kami kalau Allah mudahkan dan rezekinya ada, kita akan buat kelas khusus. Kita akan buatkan kelas khusus kelas kerja juz 1 sampai hatam, tapi khusus untuk peserta yang ikut lomba. Ya, jadi sih kan ada 90 orang ya. Walaupun nggak dapat juara, dia bisa ikut lombanya. Cuma mungkin biasanya untuk apanya? Untuk ini aja, untuk pelatihannya. Sedangkan mushafnya, bukunya nanti bisa dibikin sendiri. Kira-kira begitu ya. Semoga memudahkan bisa diwujudkan. Demikian bagus dari kami. Baik, syukuran Ustaz atas tambahan insight-nya. Dan mungkin kalau masih ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Masih ada? Kalau tidak ada akan kami tutup acaranya ya. Dan di situ silakan bagi yang belum
belum bergabung di grup, silakan tuliskan di chat ya. Silakan tuliskan di chat. Karena ya. Itu untuk ujian tertulisnya pakai aplikasi apa ya, Ustaz? Ya, aplikasinya. Ya, aplikasinya nanti akan kami share ya. Aplikasinya apa? Nanti akan kami share. Tapi sebenarnya ini aplikasi yang umum dipakai di sekolah ya, adik-adik ya. Pasti sudah sangat familiar, sudah sangat biasa dengan aplikasi-aplikasi kuis ya. Ya. Ini udah biasa lah, tidak ada hal yang baru atau kendala insya Allah. Google Classroom. Ya. Dan kalau Google Classroom untuk setorannya aja ya. Tapi nanti untuk aplikasi ujiannya ada aplikasi tersendiri ya. Ada aplikasi tersendiri. Harus di-download juga. Oh ya, tidak perlu di-download ya. Tidak perlu di-download karena itu web based ya. Jadi atau menggunakan Android, teman adik-adik. Saya sudah ada, Pak. Ya, bisa langsung. Kalau Google Classroom, kalau pakai handphone bisa di-download ya. Tapi kalau di web pakai PC, laptop nggak harus aplikasi khusus ya. Pakai buka aja di Google Chrome gitu misalnya. Adik-adik bisa langsung join. Gitu ya adik-adik ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan waktunya juga sudah habis ya. Ada tambahan lagi Ustadz? Silakan kalau mau ada tambahan. Cukup Ustadz. Ya. Cukup. Baik, boleh tak, Pak? Ya. Oh, enggak ada ya. Baik, adik-adik, Bapak, Ibu sekalian, para asatidz, Ustazah, Prof. Alimin, Pak Rahmat, ya. Kiranya acara briefing dan perkenalan kita hari ini alhamdulillah telah terlaksana. Dan marilah kita mudah-mudahan ya adik-adik semua semakin mantap dan bersemangat dalam mengikuti lomba dan termotivasi, terutama tadi sudah disampaikan motivasi yang sangat baik oleh guru kita Ustadz Nur Ihsan maupun oleh Prof. Alimin ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata perilaku saya yang kurang berkenan bagi hadirin sekalian, dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Kau Ustaz.